Sudah bihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Tuan Guru, di sini kan kita di masyarakat Lombok ini sering banyak terjadi pernikahan dini, dan banyak sekali pernikahan-pernikahan yang walinya itu tidak bapaknya langsung begitu. Mungkin masyarakat kurang jeli mengenai wali nikah. Apakah itu bisa diwakilkan oleh KUA langsung atau bagaimana begitu? Karena banyak terjadi di masyarakat itu yang menikahkannya itu KUA bukan dari faktor keturunan wali nasab bapaknya begitu. Apakah pernikahannya sah atau bagaimana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang cukup fenomenal ya, soal pernikahan di daerah kita ataupun di negara kita. Antara lain pernikahan dini, pernikahan bawah umur ya. Ini tentunya tidak kita dukung, bahkan kita larang keras. Berani saya katakan haram hukumnya, karena memudaratkan, dan juga sudah terbukti pernikahan dini selama ini hanya mengakibatkan kemudaratan baik secara kesehatan, fisik, psikologis, maupun juga finansial dan lain sebagainya. Karena itu dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh ada kemudaratan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Maka jika pernikahan dini itu, bawah umur itu jelas-jelas memudaratkan secara medis, secara sosial, dan seterusnya, maka pernikahan dini itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Apalagi yang menjadi walinya bukan yang betul-betul wali. Dan saya pikir tidak mungkin KUA menjadi wali ketika pernikahan bawah umur, karena bawah umur ini kan dilarang oleh hukum negara juga. Ada batas umur yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita, di bawahnya tidak boleh dinikahkan oleh KUA. Jadi jika memang KUA yang menikahkan secara resmi, ini pelanggaran besar, tapi saya tidak tahu seperti apa kasusnya, atau mungkin itu pertanyaan yang berbeda. Mengenai KUA apabila menjadi wali bukan orang tua, maka itu sebenarnya sah. Jadi pertanyaannya sah apa tidak ya? Sah saja apabila terpenuhi syarat-syaratnya, karena wali hakim istilahnya ya, wali hakim atau yang dalam hal ini dipegang oleh kepala kantor urusan agama di kecamatan, itu baru sah dan boleh menjadi wali nikah apabila wali yang sesungguhnya, wali nasab disebut ya, itu tidak diketahui keberadaannya ataupun alasan-alasan lainnya yang menghalangi secara syar'i wali nasab tersebut untuk hadir di pernikahan tersebut. Maka wali hakim pun boleh bertindak sebagai wali. Ada syarat-syaratnya intinya ya, dan itu KUA juga sudah mengetahuinya, baik itu diatur dalam agama maupun diatur juga dalam undang-undang ya. Maka sah-sah saja apabila sekali lagi betul-betul terpenuhi syaratnya. Jika tidak, maka tidak sah. Oleh sebab itu penting kiranya soal pernikahan ini betul-betul dikaji mendalam ya, diikuti pembinaan-pembinaannya agar tidak diremehkan dan dilaksanakan hanya sebatas sesuai keinginan hawa nafsu semata ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini sebagai solusi, sebagai penawar hati, sebagai pintu kebahagiaan dan kesejahteraan serta keberkahan bagi rumah tangga, untuk memperbanyak umat beliau, umat Rasulullah SAW, dan banyak tujuan-tujuan mulia lainnya. Tetapi karena tidak dipahami oleh banyak orang, sehingga hanya digunakan untuk ya melampiaskan hawa nafsu belaka, tidak digunakan sebagai jalan untuk meningkatkan nilai ibadah kita di sisi Allah. Ini yang penting sekali harus disadari oleh kita semua sebagai umat Islam,
Mari disadari dan diinsafi bahwa pernikahan itu adalah jenjang baru dalam kehidupan untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus betul-betul dipertimbangkan dengan sematang-matangnya dan dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang telah ditentukan oleh agama maupun ditentukan oleh negara, dan selanjutnya terus menjalankan apa yang menjadi tuntunan agama kita dalam menjalankan rumah tangga sehingga betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.